Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Amazing Class, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang adjective. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang verb ya, kata kerja, dan adjective ini adalah kata sifat. Oke, apa itu adjective? Definisinya adalah adjective atau kata sifat adalah salah satu part of speech yang berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada kata benda atau noun dan kata ganti orang atau pronoun. Jadi adjektif ini memberikan penjelasan tentang sifat dari kata benda atau pronoun seperti itu. Examples, contoh, he is smart. Nah, di sini smart ini adalah adjektif karena dia mensifati dari pronoun he. Terus ada lagi contoh yang kedua, he has high IQ. Nah, di sini high ini adalah adjektif dan dia berada di sebelumnya kata benda IQ, noun ya, kata benda noun yaitu IQ di sini. Oke, jadi high ini mensifati IQ. Kemudian ada beberapa macam posisi adjektif. Normalnya adjektif itu ada di sebelumnya noun atau ada di setelahnya to be. Nah, di sini ada beberapa posisi adjektif. Yang pertama, sebelum noun, kemudian setelahnya to be, ini yang normal ya, yang umum. Terus ada juga setelahnya verb, kata kerja. Terus ada juga setelahnya verb plus object. Kemudian ada juga setelahnya noun. Nah, kita menuju ke sebelumnya noun. Contoh sebelum noun. Yang pertama, sebelum noun. Contohnya adalah she has beautiful eyes. Nah, jadi adjektif itu bisa berada di sebelumnya kata benda atau noun ya. Jadi seperti beautiful eyes, mata yang indah. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu terbalik, mata yang indah. Kalau di bahasa Inggris itu beautiful eyes, kata sifatnya dulu baru kata benda. Bukan kata benda dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia benda dulu baru kata sifat. Kalau bahasa Inggris kata sifat dulu baru benda. Kemudian contoh kedua, he visited an amazing big sport center. Nah, di sini ada 3 kata sifat, amazing, big, sports. Kemudian kata bendanya adalah center. Nah, jadi noun itu bisa terdiri dari lebih dari satu, bukan noun ya. Adjektif, noun itu bisa diberi kata sifat lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Tetapi ada aturan untuk meletakkan posisi noun. Jadi nggak bisa amazing ini ada di terakhir, harus ada di awal. Big ini harus ada setelahnya amazing. Sport ini harus ada di posisi terakhir. Jadi itu dinamakan adjective order atau susunan posisi kata sifat kalau berada di sebelumnya kata benda ya. Jadi posisi pertama adalah biasanya pertama kata benda itu diawali dengan artikel atau quantifier seperti and, the, many, much, some, any, every, each, several. Jadi seperti an apple, terus habis itu bisa apple dikasih kata sifat a delicious apple gitu ya. Tapi ini bukan adjektif, cuman ini saya masukkan karena biasanya kata benda diawali dengan artikel atau quantifier. Kemudian adjektifnya adalah yang pertama posisinya adalah opinion, kemudian dilanjutkan oleh size, kemudian dilanjutkan oleh shape, bentuk. Kalau saya sini ukuran, bentuk, age, umur, color, warna, origin ini kayak asal bangsa atau asal negara. Terus material, bahan, terus purpose ini kegunaan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada dua adjektif harus sesuai urutannya. Contoh ya kayak amazing, big ya. Jadi harus amazing dulu, gak bisa big amazing gitu. Harus amazing big dulu. Contohnya itu gini. He visited an amazing big sports center.
Nah, di sini amazing, karena amazing ini opinion ya, dia pertama. Kemudian size, kemudian sports ini sebagai purpose. Jadi harus urut. Amazing dulu, opinion, terus kemudian size, big, sports, purpose, kemudian kata benda. Dan an ini sebagai artikel. Jadi harus dihafal urutannya. Kemudian contoh yang kedua, I need some strong plastics. I need some strong plastic bags. Jadi some ini artikel, strong ini opinion dulu, kemudian plastik ini materials, terus kemudian noun, bags, seperti itu. Jadi harus dihafal urutan adjective kalau ingin membuat adjective di sebelumnya noun. Posisi kedua adalah setelah to be. Nah, setelah to be itu bisa dikasih adjective. Nah, biasanya dalam kalimat nominal. Seperti contoh, she is beautiful. Nah, kemudian contoh yang kedua, Rudy is very friendly and kind. Bisa dua ya, bisa dua adjektif ya. Nah, very ini adalah adverb ya. Jadi bisa langsung adjektif, bisa diselai atau dipisah dengan adverb. She is very beautiful atau she is so beautiful. Kayak gitu bisa. So atau very itu sama-sama adverb. Sama-sama adverb ya, so sama very. Yang ketiga, setelahnya verb. Nah, gimana adjektif setelah verb? Nah, ini adalah kata kerja atau verb yang bisa diikuti oleh adjektif. Contoh yang pertama, the sky turns dark in the afternoon. Nah, turns ini bisa diikuti oleh kata kerja. Turns kata kerja ini bisa diikuti oleh adjektif dark. Turn dark, turn bright. Her dreams comes true. Oh ya, artinya langit berubah menjadi gelap di siang hari. Her dream comes true. Nah, comes juga bisa mimpinya menjadi kenyataan. I feel happy today. Feel ini juga bisa ya. I feel happy, I feel sad. I feel happy, saya merasa bahagia sekarang. It seems weird. Ini nampaknya aneh gitu ya. It seems weird. Jadi seems ini bisa diikuti oleh kata sifat ya, adjektif. The fruit smells bad. Smells juga bisa ya. Buah itu baunya gak enak gitu. Bad itu gak enak atau buruk. He looks so worried. Dia kelihatan sangat sangat khawatir. Nah, jadi bisa diikuti oleh so juga ya. Kata sifat itu bisa diikuti oleh so, bisa diikuti oleh very. Jadi kalian bisa menambahkan so atau very sebelumnya kata sifat. Jadi looks juga bisa diikuti oleh kata sifat juga. Kemudian yang posisi keempat adalah setelah verb plus object. Tadi kan setelah verb atau setelah verb itu langsung bisa adjektif. Kalau ini setelah verb objek dulu baru kata sifat, yaitu kata kerja, yaitu make ya, make. He make Anna sad. Make ini made ini dari kata kerja make ya, make membuat. He made Anna sad. Dia membuat Anna sedih. Jadi setelah make itu objek, bisa orang, ini ya orang ya, bisa benda, kemudian kata sifat. Dia membuat Anna sedih. My father left me alone at home. Ayahku meninggalkanku sendiri di rumah. Left ini berasal dari kata leave, meninggalkan. Terus don't let me down. Jangan membuat aku down ya. Down itu kayak terpuruk. Jadi down ini bisa diartikan ke bawah sebagai kata keterangan, bisa diartikan adjektif, artinya adalah terpuruk. Jadi jangan biarkan aku terpuruk, seperti itu. Jadi make, leave, let bisa diikuti oleh objek, kemudian kata sifat. Kemudian yang terakhir adalah setelahnya noun. Nah, adjektif setelah noun itu bisa, karena ada adjektif sebelum noun, yang tadi yang umum, yang normal. Nah, ada juga adjektif yang bisa diletakkan setelah noun. Seperti biasanya pakai kata-kata seperti something, someone, anyone, anything, itu bisa diikuti oleh noun setelahnya. Bisa diikuti oleh adjektif setelahnya. Contoh,
We can learn something new in the class. Nah, new-nya berada di setelahnya something. Jadi artinya kita bisa belajar sesuatu yang baru di kelas. Terus yang kedua, being successful in early age is something possible. Nah, setelah something bisa dikasih kata sifat. Menjadi sukses di umur yang muda adalah sesuatu yang mungkin, yang memungkinkan. Kemudian, she met someone charming in the class yesterday. Something bisa, someone bisa, seseorang. Dia bertemu seseorang charming, yang ganteng atau yang mengagumkan ya. Charming itu ganteng atau menarik. In the class yesterday, di kelas kemarin. Terus yang kemudian, I didn't see anyone happy in the incident last night. Aku tidak melihat anyone, seseorang pun gitu ya, satu orang pun, anyone itu seseorang pun bahagia di kejadian tadi malam, seperti itu ya. You won't see anything scary in my house. Kamu tidak akan melihat anything, apapun. Kalau anyone itu siapapun, kalau anything apapun. Saya tidak melihat siapapun bahagia di kejadian tadi malam. Kalau anything, apapun, kamu tidak akan melihat apapun yang menakutkan di rumahku. Jadi bisa diikuti oleh adjektif something, someone, anyone, anything. Oke, jadi itu saja contoh-contoh bagaimana cara menggunakan adjektif dengan kata benda ya. Karena adjektif itu fungsinya adalah untuk menerangkan atau memberikan sifat kepada suatu kata benda atau noun ya. Okay, thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe and share this video to your friends. Semoga bisa membantu dan memberikan kalian ilmu yang bermanfaat buat kalian dan meningkatkan bahasa Inggris kalian. Adalah saya, assalamualaikum.